Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi talaba alayhi ummatuhu fi yawmil mahsyar. Ayyuhal mu'minun fi hadzal maqam syarif, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. وأحثكم على طاعة الله ورسوله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup di setiap kita tidur. Bersalawat kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sekalian setiap kita bangun dari tidur kita. Maka oleh karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa setelah bangun tidur sebagaimana yang tercantum di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah, Allazi ahyana, yang telah menghidupkan kembali kita, ba'dama amatana, setelah ada potensi kematian berlaku untuk kita, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah an-nusyur, kita akan dibangkitkan. Hadirnya mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Selama 30 hari kami ada di Sulawesi Utara, di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kota Mobagu, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Hampir setiap hari mendengar berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu tua ataupun muda, termasuk sahabat kami. Maka daripada itu, sesungguhnya Departemen Kematian atau Dinas Kematian yang dikomandani oleh malaikat Israel, tentu daftar dan jadwalnya hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, kematian yang begitu misterius, maka persiapannya pun harus kapan saja kita diambil oleh pemilik kita. Maka disunnahkan kita untuk berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kita, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita, ilaihi, hanya kepada Allah, raji'un, akan kembali. Diambil oleh Allah roh kita, diambil oleh Allah, dan juga dimintai pertanggungjawaban. Hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap manusia pada hakikatnya bersedekah, memberi nafkah kepada anak istri, menjadi seorang laki-laki bertanggung jawab, hakikatnya adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seorang manusia itu mendapatkan bantuan dari orang lain kecuali amal yang pernah dia perbuat sendiri. Baik amal sebagai seorang suami, amal sebagai seorang ayah, amal sebagai seorang warga, atau lebih umum sebagai umat Islam. Semua akan mintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Allah tegaskan wali kulli ummatin ajal. Setiap umat, termasuk kita umat Muhammad, ada jatuh temponya. Karena hakikatnya kita hanya diberi pinjaman ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah disebut muajjal. Muajjal itu artinya adalah sistem pembayaran melalui kredit atau tempo. Maka ajal adalah masa jatuh tempo penggunaan ruh kita, penggunaan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan setiap umat ada ajalnya, ada habis jatuh temponya. Fa idza jaa ajaluhum, maka jika ajalnya jatuh temponya telah datang, la yastakhiruna sa'atan, maka dia tidak bisa memundurkannya walau sesaat ataupun mempercepatnya walau sesaat. Namun hari ini sebagian kita banyak yang melalaikan kampung akhirat. Banyak di antara kita sebagian yang melalaikan tujuan kita. Di dunia ini kenapa kita hidup hanya sebentar? Karena kita bukan selama-lamanya hidup di dunia. Dunia hanya tempat singgah, mencari sebanyak-banyaknya bekal minimal untuk keselamatan di alam barzakh, maksimal sampai ke alam akhir. Tapi sebagian kita hari ini banyak yang melalaikan alam barzakh. Banyak yang melalaikan tujuan utama dia hidup, yaitu bekal untuk alam akhir. Buktinya sebagian kita belum mau bersungguh-sungguh dalam menunaikan sholat, membayar zakat, dan berpuasa di bulan suci Ramadan, serta masih malas untuk menunaikan ibadah haji padahal mampu. Entah karena pelit atau bakhil atau karena pertimbangan buruk lainnya. Hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang ada di alam barzakh, yaitu orang-orang yang diantarkan oleh orang-orang yang masih hidup, 7 langkah terakhir orang yang mengantarkan jenazahnya, maka dia akan ditemui oleh penyidiknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi penyidik polisi, bukan lagi penyidik dari kejaksaan atau penyidik dari KPK yang koruptor saja tidak bisa berbohong, tetapi ini penyidik yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi bekal bocoran data-data kelakuan kita selama hidup di alam dunia. Penyidik Allah ini bernama Munkar dan Nakir. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan, malaikat Munkar berwarna hitam, sedangkan malaikat Nakir berwarna biru. Dan mereka datang tiba-tiba lalu bertanya, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Rabb adalah yang mengatur rizki kita. Rabb adalah zat yang kita kejar-kejar siang dan malam. Rabb adalah yang jadi tujuan hidup kita selama di dunia. Jika dalam sehari semalam, selama kita hidup, di siang hari zuhur kita ingat dengan Allah, kita menjalankan ibadah salat, asar pun demikian, 5 waktu pun demikian, dia jaga karena dia paham hakikat kehidupan hanya mencari bekal dan manut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di dunia, dia meninggalkan dunia ini, maka insya Allah amal dan kebiasaannya akan mampu menjawab pertanyaan yang tiba-tiba mengagetkan laksana petir halilintar itu. Man rabbuka, dia akan jawab setulus hati dan ikhlas, Allahu Rabbi. Namun jikalau yang diingat siang, sore, malam, bahkan pagi-pagi yang diingat adalah sapi, atau yang diingat adalah duit, dan terus itu sampai ajal datang, pikiran dia hanya duit dan hewan ternak dia atau ladang dan sawah dia, maka entah jawaban apa yang Allah akan mudahkan bagi lisan dia, sedangkan dia tidak pernah mengingat Allah dalam perilaku, ucapan, dan bahkan hatinya. Hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal dimulai dari alam barzakh. Jikalau kita selamat di alam barzakh, maka mudahlah insyaallah kita di alam akhir. Maka buatlah amalan-amalan untuk menciptakan syafaat,
Sebagaimana Nabi SAW berpesan, "Man shalla alayya fi yaumil jum'ah." Barang siapa yang mau bersolawat kepadaku di setiap hari Jumat, mi'ata marratin, 100 kali baca solawat, maka haqqa alaihi syafaati, maka berhak atasnya yaitu syafaat. Syafaat artinya, mudah bahasa yang dapat kita cerna adalah backing. Kita hidup di dunia, kita rasakan begitu sulit mengurus sesuatu jikalau murni tanpa backing. Apalagi berurusan dengan perkara pidana dan perdata. Apalagi berurusan dengan pidana di kepolisian maupun di kejaksaan. Yang kita sedang hadapi adalah penyidiknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disuap, yang tidak bisa dirayu, karena mereka malaikat tidak punya hawa nafsu. Mereka tidak punya syahwat. Mereka hanya tercipta dari nur. Mereka tidak butuh makan, mereka tidak butuh tidur, mereka tidak butuh istirahat. Segala perintah Allah dia jalankan lurus selurus-lurusnya tanpa bisa digoda dan dirayu. Hadirin yang mulia, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala memang ditugaskan oleh Allah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan ada kalanya orang-orang saleh seringkali memberikan gambaran bagaimana kita bisa mudah terhantar dalam hidup kita, lepas dari alam dunia, menjadi orang yang husnul khatimah, baik cerita hidupnya, baik akhir cerita hidupnya, yang diamalkan banyak sekali pilihan. Di antaranya adalah keinginan untuk terlepasnya ruh dengan diiringi kalimat la ilaha illallah atau dengan kalimat Allah Allah Allah, maka insya Allah husnul khatimah. Namun hal itu semua, hadirin yang mulia, terlepas dari hal-hal lain, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan saja akan memberlakukan bagi orang-orang bakhil, bagi orang-orang pelit yang tidak mau membayar zakat, yang tidak mau mengeluarkan sedekah, tidak hanya dikenakan hukum pidana, disiksa selama ribuan tahun, tapi dia juga akan dilakukan sidang perdata, yaitu penyitaan atas aset-aset pahala yang pernah dia kira bisa menyelamatkan dia. Padahal banyak fakir miskin yang akan menuntut dan menyita. Banyak mustahik zakat dari 8 golongan yang akan menuntut dia sekeluarnya dari hukuman pidana. Dia akan mengalami sidang penyitaan aset pahala. Maka oleh karena itu, sedikit atau banyak apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri. Bersyukur bukan hanya mengucap alhamdulillah. Bersyukur bukanlah hamdun, bukanlah sekedar memuji Allah, tetapi sama seperti kita menyatakan cinta kepada seseorang, bukan saja cukup dengan mengatakan saya sayang dan cinta kepadamu, tetapi buktikan dengan pengorbanan waktu, tenaga dan harta jikalau kita memang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.